miliki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosanna to the King. Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkaulah Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Kau layak Tuhan, layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam. Apa kabar seluruh jemaat HCC dimanapun kalian berada, bahkan seluruh jemaat online. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam
Saya percaya suatu anugerah Tuhan yang terbesar ketika kita memberikan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama satukan hati kita akan memulaikan ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang Kau berikan bagi kami, untuk setiap waktu, setiap menit yang Kau berikan bagi kami. Kami mau pakai itu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Lawatan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Kami akan peroleh damai sejahtera, sukacita yang hanya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini hati kami Bapa di hadapan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun
mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tak ada yang lain yang seperti-Mu, yang terima-Ku, terima semua kekuranganku. Tak peduli masa lalu, tetap Kau buka tangan-Mu untuk terima-Ku, untuk terima-Ku. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Sungguh besar Kau Tuhan, Jesus, yang kami muliakan, yang kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Ku mau tetap menyembah-Mu Tuhan, Jesus. Ku mengangkat tanganku, tanda kami berserah. Haleluya, Jesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya, Jesus. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapa, kami mau setia padamu Bapa. Engkau yang tahu apa kerinduan kami, Engkau yang tahu setiap apa yang kami rindukan, yang kami inginkan Bapa. Kami percaya, kami hanya menaruh harapan kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang terbaik bagi
bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, oh Jesus, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau anugerah terindah kami Tuhan. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar saudara? Tentu saya percaya saudara-saudara sehat-sehat diberkati Tuhan. Amin saudara. Malam hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11.
1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Tapi sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami, memberkati hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan tercurah bagi kehidupan kami. Bahkan Tuhan menolong memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Tuhan, Engkau tuntun hati kami Tuhan. Ketika firman itu diberitakan, kami boleh sungguh-sungguh menerima dan merasa diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan siap untuk dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari dalamnya dan daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat yang ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang di dunia ini mengalami apa yang kita alami hari-hari ini. Di masa-masa pandemi seperti ini ada banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang jadi pertanyaan, apakah kita seperti apa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan itu? Yang menjadi pertanyaan, apakah kita tetap percaya kepada Yesus meskipun meskipun persoalan itu ada di dalam kehidupan kita. Meskipun persoalan itu begitu berat ada di depan kita, atau tantangan yang begitu besar ada di depan kita. Yang jadi persoalan, apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap mengatakan Tuhan tetap adalah Allahku yang hidup? Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah di bawah kehendak Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, di bawah pimpinan Tuhan, di bawah kuasa Tuhan, di bawah kehendak Tuhan. Nah saudara, tetapi kalimat ini akan menjadi sulit kita mengerti dan kita imani dalam kehidupan kita saat sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan.
Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita akan berkata lain. Mungkin kita akan berkata bahwa itu mungkin bukan kehendak Tuhan. Yang tadinya kita berkata segala sesuatu yang kita hidupi hari-hari ini adalah semuanya dalam kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi satu tantangan, kita menghadapi satu persoalan dalam kehidupan ini, kita berkata bahwa itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. Ada sesuatu pasti yang salah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, akan jadi sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Kalau kita mengalami hal-hal seperti itu. Kita akan sulit berkata bahwa Tuhan mengasihi saya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang jadi persoalan, apa kondisi hati kita ketika kita menghadapi persoalan ini? Apakah kita sama seperti orang-orang lain ketika menghadapi persoalan kita berkata bahwa mungkin Tuhan sudah meninggalkan saya. Nah, untuk apa saya punya semangat lagi dalam kehidupan ini kalau Tuhan sudah tinggalkan saya? Ada banyak persoalan yang saya hadapi, ada banyak tantangan yang saya hadapi. Dan sepertinya Tuhan tidak pernah mau menolong saya lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hanya yang telah memberikan hidupnya kepada Tuhan yang dapat berkata bahwa tidak semua yang kita hadapi harus sesuai dengan keinginan kita. Dan meskipun itu Tuhan tetap sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Artinya begini saudara, kita akan berkata sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kita akan berkata bahwa tidak semua yang baik itu, tidak semua yang kita inginkan itu, tidak semua yang kita harapkan itu adalah tidak dalam kehendak Tuhan. Mungkin dalam situasi seperti ini Tuhan menghendaki kita karena Dia mau mengajar kehidupan kita. Ada sesuatu yang Dia ingin buat dalam kehidupan kita melalui sebuah persoalan. Oleh dan sebab itu jangan pernah kita mengeluh ketika kita mengalami persoalan dalam hidup ini saudara. Karena begitu besar kasih Tuhan, Dia ingin mau mengangkat kehidupan kita melalui persoalan yang kita hadapi hari ini. Persoalan bukan sesuatu alasan bagi kita untuk kita berkata Tuhan meninggalkan kita. Tetapi bisa jadi persoalan adalah salah satu cara Tuhan untuk mendidik kita. Untuk memperkenalkan diri Tuhan, pribadi Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin tegar, supaya kita semakin luar biasa dalam mengiringi Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada seorang wanita yang mengalami hal yang tidak enak dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang luar biasa, yang tidak enak saudara, yang tidak menyenangkan saudara, dialami oleh wanita ini. Ia telah banyak kehilangan dalam kehidupannya. Ada banyak hal-hal yang dia merasakan kesusahan, persoalan, masalah dalam hidupnya. Nah saudara, dia kehilangan suaminya sebagai satu tokoh suami yang mengayomi istri dan anak-anaknya. Yang bekerja untuk mencari nafkah bagi dirinya bersama dengan anaknya. Tetapi dia mengalami hal seperti itu, dia telah kehilangan suaminya meninggal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga dia harus menjadi seorang wanita yang mandiri. Wanita yang harus bekerja sendiri untuk mencukupkan kebutuhan dirinya dengan anak-anaknya. Wanita ini telah banyak kehilangan, termasuk kehilangan apa yang dia miliki dalam kehidupannya. Segala hartanya, segala apa yang dia miliki dalam hidupnya. Nah pada waktu itu saudara, dia juga mengalami satu situasi, satu musim di mana musim kekeringan. Tidak ada apa-apa pada waktu itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pada waktu dia mengalami masa sangat krisis saudara.
Sampai Alkitab mengatakan bahwa dia pada waktu itu dalam keadaan sudah tidak punya apa-apa lagi. Tentu pada waktu itu dia sempat kehilangan harapan. Sempat pada waktu itu dia berkata bahwa mungkin inilah harinya saya akan mati. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa dia hanya mempunyai sisa dalam kehidupannya, yaitu segamgam tepung, segamgam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah saudara dikasihi Tuhan, wanita ini mungkin tidak terlalu dikenal saudara, karena namanya Alkitab tidak mencatatnya saudara. Tetapi daerah di mana dia tinggal di situ dicatat dengan jelas, yaitu daerah Sarfat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi saudara yang dikasih Tuhan, yaitu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-16 menceritakan ketika Elia berjalan saudara dari sungai Kerit ke tempat daerah di mana Tuhan perintahkan dia, yaitu daerah Sarfat, di mana dia akan bertemu dengan seorang janda. Nah saudara dikasih Tuhan, pada waktu dia bertemu dengan seorang janda itu, Elia meminta sesuatu kepada dia. Berikan aku minum. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ Elia bisa mengenal apakah ini janda yang Tuhan suruh bagi dia atau bukan. Kelihatan ketika wanita itu langsung meresponinya. Dia langsung berbalik meninggalkan kayu-kayunya. Ketika dia sedang mengumpulkan kayu-kayu bakar saudara, dia meninggalkan kayu-kayunya dan dia berbalik untuk pergi mengambil air untuk sang nabi Tuhan itu. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Elia tahu benar bahwa inilah janda yang Tuhan maksudkan. Mungkin secara manusiawi saudara, Elia mungkin berkata, wah mana mungkin, bukankah Tuhan mempersiapkan seorang yang akan menanggung di hidupnya, yang akan memberi makan hidupnya. Tentu dia adalah orang yang kaya. Tetapi yang didapatinya satu kenyataan bahwa janda ini ternyata janda yang miskin. Sehingga dia mencoba apakah benar ini yang Tuhan maksudkan ketika dia berkata bahwa tolong ambilkan aku sedikit air. Karena mungkin dia berkata aku haus, berikan aku air. Nah saudara, meskipun Elia tahu pada waktu itu air adalah sesuatu yang sangat langka, tetapi kita melihat sang janda ini, perempuan ini, tanpa pikir panjang, dia ingat di rumahnya masih ada air untuk mereka minum. Dan itu langsung pergi sang janda ini untuk mengambilnya bagi Nabi Tuhan ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum wanita itu pergi mengambil air itu, Nabi Elia ini kemudian dia berkata bahwa buatkan juga bagiku sedikit, buatkan juga bagiku makanan atau sedikit potongan kecil roti bundar untukku. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini saudara, di tengah-tengah kelaparan seperti ini, Elia tahu bahwa janda ini adalah janda yang miskin. Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan akan memakai janda yang miskin itu untuk memberi dia makan. Itu yang Elia percayai. Meskipun kenyataan yang dia hadapi, yang dia lihat pada waktu itu, Elia lihat pada waktu itu, janda ini adalah janda yang miskin. Sesuatu permintaan yang mustahil. Satu permintaan yang tidak masuk akal. Tetapi dia ingin melihat kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga dia berkata, buatkan aku makanan.
buatkan aku sepotong roti bundar untukku supaya aku makan. Bukan artinya saudara-saudara Elia tidak tahu bahwa janda ini tidak punya apa-apa. Dia tahu. Tetapi dia ingin melihat kuasa Tuhan di balik itu. Saudara, kita lihat apa respon daripada sang janda itu. Perempuan itu menjawab pada ayat yang ke-12. Dan ini menjadi persoalan. Ini menjadi persoalan yang kita akan bahas hari ini, saudara, malam hari ini. Ayat yang ke-12 berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti kepadaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengeluarkannya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Seolah perempuan itu berkata bahwa, tidakkah kau lihat, hai hamba Tuhan, tadi sebelum kita bertemu, saudara, hai hamba Tuhan, saya sedang mengumpulkan 1-2 ranting kayu untuk saya gunakan untuk membakar roti terakhir kami. Yang ada pada kami hanya segenggam tepung dan sedikit minyak yang kami makan hanya 1 kali ini. Setelah itu kami sudah tidak tahu lagi apakah kami masih hidup atau tidak. Itu artinya saudara, dia ingin mengungkapkan keputusasaannya. Bahwa dia akan segera mengakhiri kehidupannya. Dia tahu hari itu juga adalah hari terakhir bagi hidupnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kadang banyak dalam kehidupan kita seperti janda ini. Ketika kita melihat keadaan di sekeliling kita, seperti kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kita sudah berusaha dengan kemampuan tenaga kita, dengan segenap apa yang kita miliki untuk melakukan, untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Segala sesuatu sudah kita lakukan, tetapi kita hanya menemukan jalan buntu. Tidak ada yang bisa menolong, dan kita berkata bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Karena itu saya pasti akan mati. Dan inilah akhir daripada hidup saya. Ketika kita melihat keadaan itu, kadang kita menganggap bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Disinilah pertanyaannya saudara. Kita tidak melihat, kita tidak lagi mengingat bahwa ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Kita hanya melihat keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Kita hanya melihat sesuatu yang menakutkan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita lupa kita harus memandang Tuhan. Masih ada harapan ketika kita mau memandang Tuhan. Jangan kita seperti janda itu saudara. Dia kehilangan harapan. Tadinya dia mungkin mempunyai banyak makanan. Tetapi karena kekeringan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan dia melihat bahwa di tangannya hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Hanya itu. Setelah itu sudah tidak ada harapan. Dia hanya bergantung kepada hal-hal yang dia bisa lihat. Tetapi dia lupa bahwa dia harus bergantung kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi pokok persoalan di sini saudara. Bahwa kita di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali mengalami hal-hal yang seperti yang dialami, yang dilakukan oleh janda itu. Tetapi kita lihat apa kata Nabi Tuhan, kata Elia kepada janda itu. Lakukanlah seperti apa yang kau ingin lakukan. Yaitu buatlah apa yang seperti yang kau ingin lakukan. Apa yang dia mau lakukan? Artinya dia mengumpulkan kayu, kemudian dia membuat roti kecil. Hanya untuk memberi makan kepada anaknya dan dirinya, setelah itu dia mati. Elia katakan buatlah itu. Tetapi buatlah dulu
untuk aku. Setelah itu buatlah untuk anak-anakmu, untuk anakmu. Nah, secara logika saudara yang dikasih Tuhan, ini tidak masuk akal. Tetapi sang janda di situ dia mulai tumbuh imannya, tumbuh responnya dalam kehidupannya. Dia mengingat satu hal dalam hidupnya. Ternyata selama ini saya hanya melihat keadaan-keadaan yang menakutkan dalam hidup saya. Saya lupa bahwa dulu saya pernah ketika saya masih mempunyai seorang suami, saya masih tahu tentang firman. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemungkinan besar saudara janda di Sarpat adalah janda seorang hamba Tuhan atau seorang nabi Tuhan seperti Elia pada waktu itu. Dia tahu tentang firman. Dia tahu Tuhan akan mencukupkan segala keperluannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi situasi persoalan menghimpit kehidupannya sehingga dia lupa dia harus tetap bergantung kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Dan disitulah dia mulai menyadari bahwa saya harus lakukan firman Tuhan. Kemudian dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan itu. Sehingga dia boleh melihat mujizat Tuhan terjadi bagi hidupnya. Dia membuatkan roti itu. Dia mengkhususkan, dia memberi makanan itu dahulu kepada Nabi Tuhan itu. Kepada Elia. Dia tidak berpikir bahwa saya harus memberi makan dulu anakku atau diriku dulu baru beri makan kepada hamba Tuhan itu. Tetapi dia karena dia begitu yakin akan perkataan firman ini. Sehingga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Tuhan itu. Sehingga mujizat terjadi. Dan ketika dia membuatkan kepada hamba Tuhan itu. Dan dia melihat, dia menyadari bahwa ternyata gandum atau tepung masih ada di dalam tempayan yang dia miliki. Dan minyak dalam buli-buli masih ada, tidak habis. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Ketika Tuhan mengizinkan terjadi persoalan dalam hidup, masihkah kita tetap bergantung kepada Tuhan? Ketika tidak ada harapan lagi, ketika persoalan itu begitu berat dalam kehidupan kita, ketika kita tidak tahu mau mencari pertolongan kepada yang lain, kepada siapa lagi yang bisa kita minta pertolongan. Ketika kita tidak punya jawaban lagi, mari lari kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita. Mengapa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam kehidupan kita? Mengapa Tuhan membiarkan kita hidup di dalam badai itu? Berada di dalam badai itu. Menjalani masa-masa atau di mana lembah kekelaman itu terjadi. Tuhan mengizinkan kita melewatinya. Saudara, yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita punya pengharapan bahwa hanya hidup kita hanya di dalam Tuhan. Supaya pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Supaya hidup kita selalu berharap kepada Tuhan saja. Dalam situasi apapun dalam kehidupan kita, kita hanya terfokus, kita hanya berharap kepada pimpinan Tuhan saja. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini semua adalah kehendak Tuhan. Termaksud ketika kita mengalami masa-masa sulit, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita sendiri ketika kita mengalami masa-masa itu. Itu yang kita harus taruh dalam hidup kita supaya kita punya pengharapan, punya harapan dalam hidup kita hanya kepada Tuhan. Selama hidup kita masih punya pegangan, selama hidup kita punya harapan-harapan kepada harapan yang lain, saudara, maka kita tidak akan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan kita. Kalau kita hanya ketika kita mengalami masa-masa sulit, saudara, kita mengingat ada saudara kita yang akan menolong kita.
Atau ada sisa tabungan kita yang akan menolong kita. Atau ada kelebihan-kelebihan kita yang akan menolong kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita masih mengingat-ingat itu, saudara, maka kita tidak akan sungguh-sungguh menyatakan diri bahwa saya punya pengharapan satu-satunya kepada Tuhan. Karena kita masih berharap orang lain bisa menolong kita. Sampai Tuhan izinkan badai itu terjadi bagi hidup kita. Supaya kita benar-benar bergantung kepada Tuhan. Ternyata ketika Tuhan melihat, mengizinkan kita kehilangan hal-hal yang mengenakan bagi kehidupan kita. Ketika kita mengalami jalan-jalan buntu dalam hidup kita, tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Disitulah kita bisa berharap bahwa Tuhanlah yang akan menolong hidup saya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan badai itu terjadi dalam hidup kita? Mengapa Tuhan mengizinkan persoalan itu terjadi dalam kehidupan kita? Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Atau berarti Tuhan telah meninggalkan kehidupan kita. Ini mengajarkan kepada kita. Yang kedua, supaya kita mengerti bahwa Tuhan selalu hadir bagi hidup kita. Tuhan selalu hadir bagi hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang kita merasa bahwa ketika hidup ini aman-aman saja, ketika hidup ini baik-baik saja, kita melupakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu membangun hubungan lagi dengan Tuhan. Ketika keadaan kita aman-aman, segala sesuatu tercukupi, zona nyaman kita berada dalam satu zona yang dimana kita tersedia segala sesuatu. Mungkin kita tidak akan merasa penting untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk tetap bergantung kepada Tuhan. Mungkin itu yang akan terjadi, saudara. Tetapi Tuhan ingin mengizinkan badai itu terjadi karena Dia mau hubungan kita akan tetap ada dalam hidup kita. Hubungan Tuhan dengan hidup kita tetap terkoneksi. Tidak mau Tuhan mau hubungan kita terputus sampai terputus. Cuma gara-gara kita mengalami masa-masa yang mengenakan, masa-masa senang. Tidak ada persoalan. Tuhan izinkan persoalan karena Tuhan ingin mengetahui, ingin agar kita tahu, saudara, bahwa sesungguhnya bahwa kita harus tetap terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita merasa tidak membutuhkan Tuhan hadir dalam hidup kita, di saat itulah Tuhan ingin memperbaiki hidup kita dengan persoalan mungkin, dengan masalah mungkin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang saudara alami hari-hari ini, saudara? Mungkin saudara-saudara saat ini mengalami berkata bahwa Tuhan, mengapa hari-hari ini saya mengalami masa-masa sulit dalam hidup saya? Itu semata-mata, saudara, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Di dalam setiap musim hidup kita, Dia tetap Allah yang selalu ada bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan persoalan itu. Bukan artinya Tuhan berhenti untuk mengasihi kita. Bukan berarti Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin mendidik kita bahwa Dia sangat mengasihi hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetap berharap kepada Tuhan. Mari tetap berseru-seru kepada Tuhan. Di dalam keadaan apapun situasi hidupmu, mari tetap terhubung dengan Tuhan. Apa yang jadi persoalanmu hari-hari ini? Engkau mungkin dalam keadaan mengalami sakit penyakit yang sampai hari ini engkau berkata bahwa sampai hari ini saya masih sakit. Mungkin hari-hari ini engkau berkata bahwa sampai hari ini saya masih berada dalam kekurangan secara materi. Saya mengalami masa-masa di mana tidak mengenakan dalam kehidupan saya, dalam hubungan saya. Ada persoalan, ada badai dalam hidup saya yang tidak pernah berhenti. Itu artinya, saudara,
sedang berada dalam situasi di mana Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Supaya kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Supaya hidup kita dinaikkan level lebih tinggi lagi, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan kita berkata bahwa di dalam keadaan apapun hidup saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Saya akan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Karena saya percaya Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan hidup saya. Amin untuk firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, saudara, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Bahkan dalam keadaan apapun hidup kami, Tuhan, kami masih bisa melihat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya dalam keadaan apapun hidup kami, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu ada, dan Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang indah ini Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami selalu mengeluh dalam keadaan-keadaan kami hari-hari ini. Mungkin kami sempat melakukan hal-hal yang sepertinya kami ingin seperti orang yang berontak kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk semakin terfokus kepada Tuhan, semakin memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, selalu menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepada Tuhan, sampai kami boleh melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mengalami masa-masa sulit, yang hari-hari ini mungkin mengalami beban-beban yang begitu berat bagi hidup mereka. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan hidup mereka Tuhan. Engkau berkati hidup mereka Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan mereka Tuhan. Yang saat ini mengalami masa di mana mereka mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan Yesus. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap obat-obat yang mereka makan, yang mereka konsumsi. Bahkan setiap para medis yang sudah menangani penyakit mereka. Dalam nama Yesus, taruh hikmat bijaksana Tuhan, sehingga mereka mengalami kesembuhan Tuhan Yesus. Sehingga melalui atau dengan ini Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mungkin hari-hari ini mengalami masa-masa sulit dalam ekonomi mereka Tuhan, dalam hubungan mereka Tuhan. Engkau Allah yang akan memulihkan, Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri doa malam kami malam hari ini Tuhan Yesus, dengan menerima berkat-Mu. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami mulai dari malam hari ini sampai Tuhan datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu.
serahkan